Iya pemirsa, ini masih menjadi tanda tanya besar ya, apa pertimbangan dari Hakim Agung untuk kemudian memutuskan, memberikan diskon bagi vonis hukuman terhadap sejumlah terdakwa penggunaan Brigadir Yosua dalam hal ini Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup, kemudian ada Putri Chandrawati dan juga lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan dari mana dasar penentuan angka-angka tersebut? Banyak juga publik kemudian yang menyaksikan hal ini. Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah terhubung bersama kami ada Bapak Farid Wadji, dosen Fakultas Hukum dari UMSU Medan. Selamat pagi Pak Farid. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, nanti juga akan bergabung bersama kami Pak Farid dan juga pemirsa ada Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung periode 2011-2018. Nah, tapi sebelumnya saya mau ke Pak Farid terlebih dahulu. Pak Farid pasti sudah mendengar ya mengenai hasil putusan MA ini, Pak. Nah, menurut Bapak ada tidak sih celah dari hukum ini dan juga apa ya pertimbangan seorang Hakim Agung kemudian bisa menentukan angka-angka tersebut, Pak Farid? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ingin sampaikan dulu bahwa terkait dengan putusan ini sebelum kita lebih jauh melangkah untuk mendiskusikan, menilai dan lain sebagainya terhadap putusan ini, maka sepatutnya yang harus kita lakukan adalah menghormati putusan itu sampai kemudian yang kedua, yang paling elok ketika kita ingin menilai atau mendiskusikan terhadap putusan ini, maka sepatutnya substansi dan pertimbangan dari setiap putusan itu sampai pada bagian-bagian terkecil dari isi putusan itu harus kita baca terlebih dahulu sehingga kemudian penilaian terhadap pertimbangan dan substansi dari putusan itu menjadi utuh satu kesatuan, sehingga kemudian dari proses yang ada kita bisa menilai mendudukkan peristiwa ini sesuai dengan secara profesional dan proporsional. Lalu kemudian yang ketiga, harus dipahami bahwa apapun kemudian yang muncul dari putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus ini dan juga kasus-kasus yang menarik perhatian publik, maka sesungguhnya tidak akan pernah putusan itu dapat memuaskan semua pihak. Karena memang pada satu yang disebut keadilan, pada satu sisi itu merupakan ketidakadilan bagi yang lain. Ketidakadilan bagi yang lain justru itu adalah keadilan bagi yang lain. Oleh karena itu sebenarnya terkait dengan putusan ini kita harus melihatnya secara jernih. Pendekatannya adalah pendekatan hukum, meninggikan martabat lembaga peradilan, tapi pada saat bersamaan kita juga mengingatkan lembaga peradilan atau dunia hukum untuk senantiasa jangan kemudian seperti di Menara Gading seolah-olah penuh dengan nuansa kebatinan, keadilan, tetapi suara kebatinan publik itu kemudian disampaikan. Kira-kira lebih kurang seperti itu di tahap ini. Pak Farid. Baik, ya tentu kita harus hormati juga hasil dari Hakim Agung kita di MA. Tapi paling tidak Pak Farid yang menjadi pertanyaan, apakah kan tentu kasasi terhadap proses kasus pembunuhan berencana nampaknya tidak kali ini saja. Nah, kalau Anda melihat dari kasus-kasus serupa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, apakah kemudian hasil putusannya ada yang serupa dengan Ferdy Sambo CS ini, Pak Farid? Oke, baik. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa begini, karena konstruksi hukum dari memori kasasi kita belum baca, lalu kemudian yang kedua, putusan dari Mahkamah Agung, pertimbangan hukumnya, sebagaimana yang diajukan oleh memori kasasi pihak terdakwa, maka agak sulit bagi kita sebenarnya untuk lebih jauh masuk ke wilayah pertimbangan-pertimbangan apa sebenarnya menjadi pertimbangan utama dari Majelis Mahkamah Agung untuk kemudian menerima kasasi ini. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, sebenarnya begini, di Indonesia itu ada disebut dengan independensi lembaga peradilan, independensi hakim. Hakim diberikan kewenangan, diberikan mandat untuk senantiasa mandiri, mengambil keputusan sendiri, mempertimbangkan sendiri, memutuskan sendiri untuk setiap putusan yang ada dihadapkan kepadanya. Lalu kemudian yang berikutnya, pada saat independensi ini diberikan bebannya di pundak lembaga peradilan atau
lembaga kehakiman, berbarengan dengan itu ada disebut dengan akuntabilitas hakim atau akuntabilitas lembaga peradilan. Jadi ketika diberikan kemandirian pada saat bersamaan, para hakim ini juga diminta pertanggungjawabannya. Bukan hanya pertanggungjawaban kepada putusan itu saja, tapi juga putusan itu dipertanggungjawabkan kepada publik. Nanti akan tercermin pantulannya lewat suara kebatinan publik, seperti yang sekarang sedang terjadi, ada pro dan kontra. Lebih jauh dari itu, akuntabilitas peradilan juga harus menunjukkan bahwa hakim tidak semata memutuskan kasus-kasus yang diharapkan kepadanya dipertanggungjawabkan kepada publik, kepada lembaganya, terhadap perbuatan-perbuatan dirinya, tapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Dan inilah sebenarnya yang harus menjadi perhatian penting bagi kita, bahwa kalau perspektifnya penegakan hukum, kalau perspektifnya adalah untuk menghormati lembaga peradilan, terlepas dulu dari kemudian isu-isu yang ada di luar sana, maka sebenarnya harus kita berikan keyakinan juga kepada publik bahwa putusan ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka selalu diawali putusan itu dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira seperti itu. Oke, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Gitu. Saya sudah bergabung juga bersama kami pada Prof. Gayus. Prof. Gayus, kita bicara soal pertimbangan dari hakim MA begitu ya, dengan atribusi wakil Tuhan. Gitu. Anda juga pernah duduk di sana, pertanggungjawabannya bagaimana, terutama dalam konteks kasus Sambo ini ya, kan ada yang pro, ada yang kontra, karena sebuah putusan pasti akan berdampak pada dua belah pihak. Kemudian pertanggungjawaban pada publik, pertanggungjawaban pada Tuhan, bahwa yang diambil oleh seorang hakim MA itu adalah memenuhi rasa keadilan bagi semua. Itu bagaimana Prof? Ada keadilan ini kan kita mendasarkan pada keadilan yang sifat norma, keadilan sosial, dan sekarang ada satu keadaan baru untuk menilai keadilan, ya kalau kita bisa melakukan sebuah hal yang merupakan restoratif ya, justice, keadilan yang sifatnya merestor. Ini semua ada perkembangan-perkembangan yang memang harus kita ikuti. Jadi kalau masih mengharapkan keadilan menurut masing-masing ya tidak bisa, karena memang asas dari kalau menyorot keadilan di tingkat kasasi ini hakim melihat apakah ada penerapan hukum yang tidak tepat, apakah ada kesenang-menangan hakim yang memutus perkara. Ini dua hal inilah yang menjadi porsi dari penempatan pasal itu untuk menentukan sikapnya. Bagi saya, orang yang mengatakan menolak perbaikan itu salah, dari mana salahnya? Jadi Mahkamah Agung itu menolak permohonan kasasi, tetapi dengan cara melakukan perbaikan. Ini belum keluar putusan asli, sehingga pertimbangan hukum kita belum tepat. Tetapi kira-kira menolak perbaikan itu menolak permohonan yang minta meringankan dan sebagainya dengan perbaikan. Perbaikannya kalau kita kembalikan ke pasal 340 itu kan jelas, belum berencana bisa dihukum dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun. Itu yang ini hakim memperbaiki. Pasalnya mungkin tidak berubah ya, maaf, nanti kita lihat aslinya. Tetapi penerapan self-mat atau penempatan hukuman itu memilih yang hukuman mati. Kenapa? Tentu hakim punya pertimbangannya baik, nanti kita lihat. Saya yakin-yakinnya ini memang apa yang sering kita lakukan ketika saya menjabat sebagai hakim agung juga, yaitu menolak dengan perbaikan, tidak mengabulkan seluruhnya, seperti itu. Oke. Baik, itu kan ada pertimbangan-pertimbangan ya Prof tadi sampaikan gitu. Tapi apa saja pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim agung, terutama ketika dari seumur hidup dari vonis mati menjadi seumur hidup, kemudian dari angka 20 menjadi 10 tahun gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan apa saja yang biasanya dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung? Kami bahas saat lagi ya Prof dan Pak Farid ya. Kita simpan dulu ya Prof ya, nanti usai jeda kita bahas tuntas sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjut kembali berbincang dengan narasumber, kami hadirkan terlebih dahulu tanggapan dari Presiden Joko Widodo mengenai putusan MA yang menganulir vonis mati terhadap Verdi Sambo. Berikut ini. Saya menghormati keputusan yang ada.
kita harus menghormati. Ya, sepakat ya, kita harus menghormati apapun itu hasil dari vonis Mahkamah Agung. Oke, kita langsung ke Prof. Gayus lagi ya, tadi masih nanggung pertanyaannya. Silakan, Prof, lanjutkan Prof, pertanyaan tadi, Pak. soal angka begitu ya, dari vonis mati menjadi seumur hidup, dari 20 ke menjadi 10. Padahal di tingkat MA kan tidak memeriksa fakta-fakta lagi. Nah, apalagi yang jadi pertimbangan seorang hakim MA begitu memutus dalam kasus di kasasi gitu, Prof. Anda kan juga berada di sana pernah, Prof. Silakan. Saya juga ingin memberikan edukasi pada masyarakat ya, bahwa perkembangan hukum modern sejak beberapa abad yang lalu sudah memulai dengan tidak lagi menggunakan teori pembalasan. Jangan mengharapkan teori pembalasan itu bisa kembali dihidupkan ya. Ini teori retributif misalnya. Teori retributif dikenal sebagai teori yang memberikan pembalasan. Maunya karena Sambo telah melakukan pembunuhan ya dibunuh saja sekalian dengan hukuman. Ini kan harus dihindari pemikiran-pemikiran seperti ini, tangan ganti tangan. Nah, tentu hal yang sebanding adalah bagaimana melakukan retributif ya, satu konsep yang modern yang tidak seperti itu, tetapi melakukan satu retribusi yang baik ya, yang satu melakukan apa yang seimbang tapi tidak sampai dengan seperti itu. Dan kemudian perkembangan dunia modern di bidang hukum kan sudah menghapus hukuman mati sebenarnya. Coba di apa yang baru itu, hukuman mati itu disyaratkan. Jadi hukuman mati bersyarat namanya. Bahkan hari-hari ini konsep pidana baru itu adalah restoratif justice, itu digaungkan di semua negara. Hukuman itu tidak usah hukuman badan yang memberatkan, tetapi kalau bisa merestor, kalau bisa memperbaiki itu akan lebih indah. Jadi bagi saya belum tahu nanti pertimbangannya apa, tapi saya mengharapkan satu edukasi baru pada masyarakat agar tidak mengembalikan teori pembalasan. Teori pembalasan sudah sangat kuno. Nah, yang diputus ini adalah masih tataran seumur hidup 20 tahun. Bahkan tidak 20 tahun, tapi mati seumur hidup 20 tahun itu satu rangkaian yang masuk pada 340 yang diputuskan oleh yang dimohonkan dalam konsep penyidikan dan penyelidikan. Ya, kemudian penuntutan. Tapi juga saya ingatkan, ada kemarin saya dengarkan statement dari Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa sebenarnya di Puspen ini, Puspen Kejaksaan Agung, Pak Ketut ini mengatakan, saya itu menuntut ya seperti apa yang diputus MA hari ini, itu statementnya. Jadi secara kebetulan saya tidak tahu apakah itu menjiwai hakim kasasi, nanti kita lihat putusan aslinya. Tapi saya harus menyapa masyarakat, marilah kita menerima seperti apa yang Presiden amanatkan tadi, sangat baik. Ketika putusan hukuman mati Sambo tidak ada suara-suara yang seperti ini, ketika hukuman mati apakah keluarganya tidak menderita. Itu pendapat saya. Begini, kalau misalnya memang tadi paradigma pandangan hukum sekarang kan berkembang, tidak lagi membalas, tidak lagi tangan pakai tangan, mata pakai mata gitu. Ya. Nah, mungkin itu bagi terdakwa. Tapi bagaimana misalnya bagi korban, keluarga korban yang kemarin mengaku ya kecewa, nah, apakah dengan paradigma itu juga sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban? Kecewa itu wajar ya, kecewa itu wajar sekali. Tentu saya sebagai keluarga pun andai kata tentu akan kecewa. Tetapi kekecewaan ini sebenarnya tidak bergeser dengan apa yang memang menjadi keadaan yang sesungguhnya. Ini dihukum seumur hidup. Kedua dari itu yang sama dalam satu pasal ini 340 itu pasal mengatur pembunuhan berencana itu hukuman mati seumur hidup dan 20 tahun malah. Nah ini harus sadar dengan baik korban maupun pelaku masing-masing punya resiko hukum. Tidak boleh maunya sendiri. Memang kita menderita, tapi jangan menghendaki satu sisi keadilan dianggap paling benar. Keadilan itu mempunyai pendekatan norma. Karena ini keadilan bagi semua ya, Prof ya? Bagi semua ya. Oke, siap Prof. Kalau gitu saya mau geser ke Pak Farid. Pak Farid begini, banyak yang kemudian menyayangkan mengenai hasil putusan dari MA ini dikarenakan kita tahu bersama kalau hukuman mati kan tidak ada bentuk upaya pengurangan hukuman apapun yang bisa dilakukan dan juga bisa diterima oleh terdakwa begitu. Tapi kita tahu betul bahwa kalau hukuman seumur hidup nanti prosesnya akan ada upaya kemudian untuk mendapatkan upaya untuk remisi, kemudian apalagi kalau nanti kemudian bisa berkelakuan baik dan lain-lain. Artinya masih ada kemungkinan untuk pengurangan masa hukuman pidana bagi terdakwa. Nah ini
apa upaya yang bisa dilakukan oleh Verdi Sambo misalnya yang bisa didapatkan oleh dirinya pada saat menerima vonis seumur hidup, Pak Farid? Ya, yang pertama saya ingin memperkuat pernyataan dari Prof. Gayu soal substansi dan pertimbangan putusan yang tadi tidak memuaskan semua pihak. Sepakat, memang faktanya seperti itu sehingga berkali-kali sudah disampaikan oleh banyak pihak bahwa tidak ada putusan lembaga peradilan yang memungkinkan semua orang dapat menerima itu dengan sepenuh hati, menganggapnya dari sisi keadilan yang terbaik, lalu kemudian dapat diterima oleh semua pihak. Dan dalam konteks penegakan hukum, dalam kaitan menilai putusan lembaga peradilan, ini bukan persoalan kemudian menolak atau menerima, suka atau tidak, setuju atau tidak setuju. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah negara hukum, maka kita harus berangkat dari titiknya itu adalah menghormati putusan itu. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, memang pada konteks upaya hukum, ini kan juga sebenarnya juga muncul pro kontra terkait dengan apakah masih ada peninjauan kembali bagi jaksa, dan kemudian itu sudah terjawab bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang namanya peninjauan kembali itu tidak diberikan mandatnya, kewenangannya di tangan Kejaksaan Agung. Lalu kemudian yang ketiga, ini juga muncul kemudian problematika terkait dengan KUHP yang sedang berlangsung dan KUHP yang akan diberlakukan terkait dengan kalau misalnya dalam kasus ini yang dilarang untuk melakukan PK itu kan jaksa. Nah, tapi di sisi lain terdakwa belum mempergunakan hak hukumnya untuk menggunakan peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lain. Nah, dan sebenarnya kalau secara hukum, kan ini adalah hukuman seumur hidup, maka sepatutnya yang menjadi pertimbangan satu-satunya adalah peninjauan kembali dari pihak terdakwa atau terpidana. Jadi kalau dalam kaitan ini memang muncul lagi problem baru ketika kemudian kok tidak ada proses hukum yang berhenti padahal sudah ada kasasi dan sebagainya. Yang harus dipahami juga karena kita berada dalam sebuah sistem mekanisme penegakan hukum dan undang-undang mengakomodasi peluang untuk mengajukan upaya hukum dalam bentuk peninjauan kembali, tentu bagaimanapun sekali lagi ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Kita harus memberikan rasa hormat kepada orang yang menggunakan hak hukumnya, dan hak hukum itu harus diakomodasi oleh negara. Apakah kemudian pada akhirnya hak hukumnya justru misalnya saja membuat lebih berat tetap atau lebih ringan, itu adalah sebuah proses hukum yang harus diikuti, ditaati, dipatuhi, dan harus kita hormati. Dan sekali lagi, bagaimanapun tentu kita harus berada dalam bingkai meningkatkan edukasi kepada publik, semakin menyentuh nurani suara batin publik yang harus dibaca dengan baik. Kalau boleh saya silakan, para hakim agung harus meletakkan telinganya di jantung rakyat untuk kemudian melihat ke depan, maunya seperti apa sebenarnya proses penegakan hukum, karena benteng terakhirnya ada di sana. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Prof. Gayu satu lagi, menempatkan tadi Pak Farid menyebutkan menempatkan posisi hakim itu di jantung rakyat gitu. Kalau misalnya Prof melihat posisi kasus ini gitu, ini menjadi headline nasional gitu, apalagi dilakukan oleh aparat keamanan gitu. Nah, posisi hakim ketika memutus, dalam ini hakim MA, ketika memutus dan mewakili keadilan rakyat, itu bisa dibaca tidak sih Prof dari putusan MA yang kemarin? Ada dua hal di sini yang mungkin tiga tambahannya adalah memang keadilan yang diberikan oleh semua pihak penegak hukum, ya ada tiga kan, ada pembelanya juga menyampaikan sebagai penegak hukum. Tetapi kalau kita berpandangan kepada apa yang disebut sebagai keadilan norma, ya keadilan ini kan mengaitkan dengan apa yang tertuang. Bahkan ada dua penegak hukum di sini. Yang pertama jaksa itu sebagai dominus litis secara normatif bahkan secara azas, ya. Dominus litis itu adalah sebuah lembaga yang bersifat absolut
untuk menyampaikan keadilan masyarakat tadi, mewakili masyarakat. Nah, saya sampaikan tadi, putusan hukum itu mengatakan ini putusan yang saya ajukan melalui hak saya yang absolut itu kepada pengadilan, tentunya seperti itu kita membacanya, bahwa inilah putusan yang saya ajukan untuk dijatuhkan pidana menurut pandangan kewenangan dari JPU, yaitu adalah seumur hidup untuk terdakwa yang dianggap paling berat, yaitu Pak Sambo. Kemudian yang lain pun demikian. Coba ikutin. Dari 8 tahun, kemudian sekarang berapa, itu pemotongannya kalau dihitung dari kehendak Hakim PM yang kami di Mahkamah Agung, saya ketika itu adalah korektor sebenarnya. Kami yang mengkoreksi apakah sudah tepat. Kalau 340 tepat, apakah harus mati? Di 340 itu ada sekatan seumur hidup dan 20 tahun. Ya, baik. Baik. Pasti sudah ada pertimbangan untuk keadilan semua. Nanti kita akan lihat ya apa pertimbangan dari Majelis Hakim pada saat dirilis secara resmi. Terima kasih Prof. Gayus, Pak Farid juga terima kasih telah bergabung di Apa Kabar Indonesia pagi saat ini. Sehat selalu untuk Anda semua. Terima kasih. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi lain yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia pagi.